Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi menjelang siang, puji Tuhan. Hari ini berkat Tuhan terus melimpah bagi kita semua. Dan kesempatan saat ini kita akan memberikan yang terbaik melalui pujian kita, penyembahan kita, tubuh jiwa roh kita untuk memuji, mengagungkan dan menyembah Yesus Kristus yang adalah sahabat kita, yang selalu setia dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya persilahkan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu teduh sejenak. Dan firman-Nya dari kitab Mazmur akan menolong kita mempersiapkan diri dalam mengikuti ibadah kali ini. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Pagi hari ini kita mau sembah Allah kita. Kita mau menikmati kasih yang indah dari Tuhan. Menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita menyembah Dia, mengagungkan, memuliakan namanya. Saat indahku berhadapan denganmu, menolong kita mempersiapkan diri mengawali ibadah hari ini. Katakan dengan iman. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kita nyatakan saat indah berhadapan dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Saya undang kita bangkit berdiri, nyatakan pujian ini. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Nyatakan hadirat Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Dengan segenap hati kita nyatakan pujian ini saat indah berhadapan dengan Tuhan. Saat indah, amin. Ku berhadapan denganmu, haleluya. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kita erat dalam pelukan Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, haleluya. Menikmati kasih dan indahnya hadirat. Katakan dengan segenap hati, oh, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, amin. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Ini pujian kami Tuhan, hanya bagi Engkau segala pujian, segala hormat, kemuliaan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Di setiap langkah hidup kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami datang dengan ucapan syukur, kami datang dengan beban, kami datang dengan masalah. Tapi kami tahu sumber kekuatan kami hanya Engkau. Dan biarlah dalam ibadah kami ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan segala keadaan apapun.
Karena kami tahu Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berotoritaslah dalam ibadah kami ini Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir, setiap kami yang melayani, terlebih hamba-Mu, Bapak Pendeta Stefanus Raya Putra yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara, kita tahu di setiap langkah hidup kita, tangan Tuhan selalu menuntun kita. Dan kita mau percaya janjinya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di setiap langkahku. Kita nyatakan pujian ini dengan segenap hati, dengan iman kepada Yesus. Bahwa hanya Dialah kekuatan kita yang menolong kita. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalam kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Hanya Yesus yang melindungi kita di setiap langkah kita. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalam kasih Yesus sempurna. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan atas, ku serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Ku berjalan dalam kebenaran. Ku berjalan dalam kebenaran, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing. Forever I will sing in Your presence. Forever I
aman di dalam-Mu ku berjalan. Ku berjalan dalam kebenaran, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Kita adalah sahabat yang dikasihi oleh Yesus, dan di setiap langkah kita Dia selalu menyertai dan melindungi kita. Sebelum kita lebih lanjut memuji dan memuliakan namanya, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra. Selamat pagi dan salam. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi salam. Kita mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kita bersama boleh berada di gereja ini untuk satu kerinduan, tentunya kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia, juga kita boleh menyenangkan hatinya melalui setiap persembahan, pengagungan, penyembahan yang kita naikkan di hadapannya. Pagi hari ini saya dengan sukacita ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah. Ada 3 orang. Yang pertama, Saudari Isabel Angelika. Mbak Angelika, silakan angkat tangan. Terima kasih kehadirannya. Silakan dikasih salam yang kanan kiri. Selamat datang Mbak Angelika di Gereja Baptis Telogomulyo. Selamat beribadah. Tentu dengan sukacita kami menyambut kehadiran Mbak Angelika dalam ibadah pagi hari ini, dan kami terus mengundang untuk hadir bersama dengan kami karena rumahnya di Bangetayu, jadi cukup dekat, bisa bersama-sama bertumbuh dengan kami semuanya melalui firman Tuhan. Masih ada 2 lagi, maaf kalau saya salah menyebutkan, Mas Adrian Immanuel, apakah betul? Terima kasih Mas kehadirannya, silahkan disambut. Kemudian Mas Nathanael Deren, ya, terima kasih kehadirannya. Tuhan memberkati, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Telogomulyo, dan kami terus mengundang untuk Mas Immanuel juga Mas Nathanael. Mari bersama bertumbuh melalui gereja ini di dalam kebenaran firman Tuhan, juga melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, tentu dengan penuh kesungguhan, penuh kerinduan. Kita akan naikkan pujian syukur kita bagi Dia, dan kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama. Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh jemaat, dan selamat beribadah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Amin. Berikan salam kanan kiri. Katakan Tuhan baik, Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati.
Hari ini kita mau datang menyembah Dia, mengagungkan Dia karena kasih-Nya begitu besar bagi kita semua. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Sukacita nyatakan pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Saya undang bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, sorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Kita tahu ketika kita mengenal Yesus, ketika kita menjadi sahabatnya Yesus, hidup kita tidak akan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Dengan sukacita nyatakan pujian ini. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya kekuatan kita, satu-satunya sumber pengharapan kita dalam segala keadaan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Katakan dengan iman. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita yakini Yesuslah satu-satunya kekuatan kita, sumber dari segalanya, tidak ada yang lain. Kaulah satu-satunya, amin. Nyatakan dengan iman, sumber dari segalanya. Haleluya. Kau kebenaran yang selalu
Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hanya Yesuslah alasan untuk hidup. Kita mau hidup menyenangkan Dia sampai selamanya. Kita mau menyenangkan Dia, Allah kita. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Nyatakan dengan iman. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Karena kebaikan dan kasih setia Tuhan, kita boleh mengalami hidup yang diberkati. Dan hidup kita sudah berubah dari maut ke dalam hidup. Karena kita diberi kuasa dari Raja Mulia untuk mengalahkan musuh, menaklukkan iblis di bawah kaki kita. Dengan kuasa dari Yesus Kristus. Sekali lagi dengan sorak-sore, ku diberi kuasa. Sukacita nyatakan pujian ini. Haleluya, diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kita berikan yang terbaik pujian ini untuk Allah kita yang luar biasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku
bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Allah kita, Allah yang luar biasa, yang selalu mengasihi kita, yang mengasihi dan menyertai kita. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Ya. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15 ya. Karena satu ayat kita akan baca bersama-sama nanti 2 kali ya Bapak Ibu ya. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup sebagai sahabat Yesus dari Yohanes 15 ayat yang ke-15 ya. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 15. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Amin. Demikian firman Tuhan nanti yang akan dikupas lebih lanjut oleh Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra. Kita mau siapkan tubuh jiwa roh kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kita mau serahkan segala apa yang ada di diri kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapannya. Dan firman-Nya boleh menopang kita, menuntun kita, mengikuti jalan-jalannya. Aku mengasihi Engkau Yesus sebagai lagu persiapan kita mendengar firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya undang bangkit berdiri, kita siapkan hati kita melalui pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu, pada hamba-Nya dipersilahkan. Dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, untuk menyenangkan hatimu. Mari katakan bersama-sama, ku renungkan firman-Mu. firman-Mu. Amin. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami bersyukur untuk pagi menjelang siang, di mana Tuhan sudah menuntun, memberikan kepada setiap kami kekuatan, kesehatan. Kami bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami yang kami persembahkan kepada Engkau, ya Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Sebentar kami bersama membuka hati pikiran pendengaran kami. Allah Roh Kudus, tolonglah kami, urapi, pimpin kami, beri kami roh hikmat, akal budi pengertian, sehingga kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu kami pegang teguh, kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan dalam segala persiapan yang sudah hamba-Mu lakukan tanpa campur tangan-Mu, semuanya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, pagi hari ini hamba berserah di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan, pimpin dan tuntunlah hamba-Mu, supaya apa yang tersampaikan datang dari hikmat Tuhan, dan itu semuanya boleh menjadi berkat buat kami yang ada di tempat ini. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara, kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya. Dalam nama Yesus engkau keluar dari tempat ini. Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari katakan bersama, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam. Saya berharap tidak mengantuk ya, karena mungkin sebagian besar melihat bola. Ya, yang jago Inggris senang mesti Bapak Ibu Saudara. Saya itu juga jam berapa tadi? Jam 4:30 itu buka sudah 3-0, jadi luar biasa. Tak kirain mau 5-0 atau 6-0, tapi tadi 6-4 ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar tentang relasi tentunya, karena hidup kita sebenarnya kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita dipisahkan dari dunia supaya kita berelasi. Kita punya hubungan, kita punya kedekatan dengan Kristus tentunya Bapak Ibu Saudara, karena Dia sumber keselamatan, sumber hidup kita, sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus berelasi dengan Kristus. Hidup sebagai sahabatnya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kata-kata ini sering Bapak Ibu dengar ya, saudara-saudara yang anak-anak muda, kata besti. Ya, kata besti bagi anak-anak muda itu sesuatu yang familiar Bapak Ibu Saudara, karena ini berbicara tentang hal yang umum ya, berbicara tentang sahabat, sahabat dekat, teman akrab seperti itu. Ya, mungkin Mas Gapi punya besti di sekolah mungkin seperti itu ya. Nah, bapakmu itu besti saya gitu. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, teman akrab. Nah, kalau teman akrab tentunya Bapak Ibu Saudara ada sebuah relasi, nggak mungkin
Kalau kita berteman akrab dengan seseorang, tidak pernah ngomong, tidak pernah ngobrol, itu bukan bestie Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Yang kedua, sorry saya pakai karena di dalam bahasa Inggris, best friend ya forever. Itu sahabat selama-lamanya, Bu ada atau tidak ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bersahabat dengan Kristus tentunya demikian. Nah ini juga biasanya istilah-istilah seperti ini dipakai untuk anak-anak muda. Dia itu ngefriend, best friend saya, bestie saya, kan begitu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau berbicara sahabat itu pasti punya ciri. Ya, saudara-saudara, seseorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Saling mengenal, saling percaya, setia dalam suka dan duka, rela berkorban bagi sahabat-sahabatnya atau bagi sahabatnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita punya sahabat, kebetulan ketika saya di Sukoharjo itu punya sahabat yang sekarang melayani di salah satu gereja di Jakarta Utara, di Kelapa Gading, baru saja membangun gereja besar. Ya, saya masih sering komunikasi dengan beliau karena sangat dekat, sangat akrab sekali. Kalau ada apa-apa biasanya sering telepon. Dulu ketika orang tuanya dipanggil Tuhan, saya yang pertama kali dikabari. Ketika ibunya dipanggil Tuhan, saya juga dikasih tahu Bapak Ibu Saudara, karena sahabat, karena ada sebuah relasi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini berbicara dalam kehidupan kita secara umum, dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan apa yang sudah kita baca, yaitu di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-15. Tapi saya akan mendahului karena ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara dengan ayat yang ke-14. Di sana dikatakan demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan seksama, ini ada satu perintah. Di judul perikopnya, perintah supaya saling mengasihi. Mengasihi, ciri khas, mereknya yang nempel ya. Karena Yesus itu penuh dengan kasih, Bapa kita itu penuh dengan kasih, maka anak-anaknya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ciri khasnya, mereknya, yang nempel itu harusnya kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-14, kamu, Bapak Ibu dan saya, Tuhan Yesus mengatakan adalah sahabatku. Tapi jangan dipotong sampai di sini karena di situ ada jikalau. Nanti akan saya bagikan Bapak Ibu Saudara di penjelasan bagian poin yang ketiga. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada syarat Bapak Ibu Saudara. Memang kalau kita melihat ayatnya yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Karena ini berkaitan dengan ayat yang ke-14. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripadaku. Segala rahasia yang ada di bumi, yang ada di surga, itu telah diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Dan itu juga Bapak Ibu Saudara yang akan diberikan, yang diberikan disiapkan bagi panjenengan, bagi kita semuanya. Ada janji nanti, ada berkat, ada penyertaan, ada rahasia sampai akhir zaman. Itu diberitahukan kepada kita, bukan kepada dunia. Dunia tidak tahu, tapi kita ngerti bagaimana nanti arah dunia ini. Pada endingnya mau bagaimana, dan kita orang-orang percaya mau seperti apa. Kita tahu pasti dari mana. Dari surat cinta yang diberikan oleh sahabat kita, oleh bestie kita, yaitu Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana sekarang dalam kehidupan kita ini tentunya memenuhi beberapa syarat-syarat yang
berikan, yang harus kita lakukan, maksudnya seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi ya di dalam ayatnya yang ke-15 tadi dari Injil Yohanes, memang di situ dikatakan menyebut ya kamu sebagai sahabat. Tetapi dalam terjemahan lain itu dikatakan sebagai menetapkan. Yesus itu yang memilih kita, yang menetapkan kita. Yesus menetapkan kita sebagai sahabat dengan membuka pintu, membuka tangannya, dan itu dibuktikan Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13, ini bukti Yesus itu bestie, sahabat kita yang tadi saya katakan rela berkorban, rela mati bagi sahabat-sahabatnya, memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ayat 13 dari pasal 15 Injil Yohanes, firman Tuhan mengatakan tidak ada kasih. Semuanya didasari karena kasih. Orang kalau memiliki kasih, melakukan segala sesuatu enteng. Melakukan segala sesuatu sukacita, melakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara karena kasih. Nek saya mengasihi istri saya, melakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba kalau kita ini tidak didasari kasih, melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, ya gersulo, ya sambat itu ya, sambat baik. Ojo sambat baik, begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat 13 tadi yang sudah saya baca sebagian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang telah memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saudara, pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Sebelum kita ini kita kan dulu jauh, kita seteru, kita ini lemah, kita tidak berdaya, kita ini berdosa. Tetapi Yesus sudah mengambil satu langkah, satu tindakan untuk mengasihi Bapak Ibu dan saya. Apa buktinya? Dia rela mati di atas kayu salib karena mengasihi Bapak Ibu dan saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasihnya Yesus membuka tangan, membuka hatinya untuk bersahabat dengan kita. Hari ini kita mau berbicara tentang respon. Bagaimana kita merespon? Apa klewo-klewo? Apa kita menyambut apa yang sudah dilakukan oleh Yesus itu dengan biasa-biasa saja? Karena persahabatan itu Bapak Ibu Saudara harus berlangsung kedua belah pihak. Kalau dari Yesus sudah tidak bisa disangsikan lagi, karena sudah terbukti, sudah nyata Bapak Ibu Saudara, sudah cetho kalau orang Jawa bilang, sudah gamblang sekali. Yesus turun ke dalam dunia, mengasihi kita, memberikan nyawanya, rela mati di atas kayu salib bagi Bapak Ibu dan saya. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menetapkan kita sebagai sahabatnya, respon kita seperti apa? Tindakan kita seperti apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena saya mau berbicara tentang yang namanya relasi. Mari, supaya tidak terlalu panjang, saya ingin membagikan beberapa hal. Bagian yang pertama, kita akan menyiapkan hal ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyediakan waktu. Untuk apa? Membangun relasi. Saya dengan Bapak di kantor itu kan tiap hari yang ngobrol, Bapak Ibu Saudara. Berbicara banyak hal. Ya. Kalau saya menganggapnya sudah tidak seperti Bapak itu sebagai gembala, saya ini sebagai jemaat, tapi sudah seperti orang tua dengan anak yang berelasi terus menerus Bapak Ibu Saudara. Jadi sampai kemarin itu saya WA
Bu Ayu, nyuwun sewu, ini hasil MRI Bapak seperti apa? Saya itu sampai enggak tega. Ya kalau Bapak itu berdiri, rekoso, Bapak Ibu Saudara, sakit, mau jalan sakit. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena saya sendiri juga merasakan bagaimana yang namanya sakit lutut. Ya Bapak Ibu Saudara, ternyata lutut itu rumit. Ya dokter itu mengatakan begini, lebih baik tugel, patah tulangnya, disambung bar. Tapi kalau berbicara lutut itu rumit. Karena terdiri dari ligamen, ya ada ACL, ada PCL, ada meniskus, ada patella. Nah itu Bapak Ibu Saudara, saya itu kecelakaan kan empat-empatnya itu luka semuanya. Wah rekoso Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Menyediakan waktu untuk berelasi. Tentunya kalau Bapak Ibu punya sahabat, tidak mungkin Bapak meneng-menengan. Meneng-menengan itu seteru namanya, bukan bestie. Ya, kalau yang namanya sahabat pasti ada relasi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita menyapa, kita berelasi, kita ngobrol, ada hubungan timbal balik. Bukan hanya nyuwun sewu, maaf kata, kita ini sowan ngobrol sama Tuhan nek butuh saja. Itu namanya memanfaatkan. Ngakali. Apa Gusti ra ngerti? Mungkin Tuhan saya itu dalam perenungan gini, wah iki nggak seteko ngene iki mesti ana butuhe. Iya kan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Relasi Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 memang ini berbicara berdoa. Wes umum Pak, ya memang umum. Bapak Ibu yang dikasih, coba kita baca. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 itu kan ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu yang dikasih. Dan mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Di situ dikatakan tetaplah berdoa. Pendek, cekak aos, tapi Bapak Ibu Saudara maknanya luar biasa. Isinya luar biasa. Banyak sekali orang gagal walaupun hanya 2 kata, tetaplah berdoa atau berdoalah. Di situ kan ada berdoalah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya ketika kita datang ke dalam gereja misalnya ini, ya bukan hanya di gereja, kalau berdoanya di gereja, wong doa itu nafas kehidupan, Bapak Ibu hanya di gereja saja. Lah terus bagaimana? Jadi ada sebuah keintiman antara kita dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang anak-anak muda ini pasti punya bestie, punya teman ya. Di HP saudara mungkin ada ratusan atau mungkin juga ada ribuan nomor kontak. Biasanya yang sering dihubungi kan sahabatnya. Mungkin walaupun di luar kota, dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh tempat yang berbeda, tetapi kalau kita bersahabat, Bapak Ibu Saudara, kita akan memiliki relasi yang intim. Ngabarke, ya toh, tetap tetap ada sebuah relasi kalau kita bersahabat. Tentunya demikian. Tidak mungkin kemudian kita memisahkan hubungan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak mertua saya itu pernah cerita, konco-koncoku sing cedak, maksudnya sahabat-sahabatnya sudah banyak yang dipanggil Tuhan. Pak Yehezkiel Sunardi itu ketika saya mengunjungi pernah guyunan, temennya ya, salah satu temennya dulu ketika balik nama sertifikat di perumahan PLN itu mengatakan, kowe iki jek urip to. Kurang ajar. Ya, maksudnya koncone iki ya keterlaluan, kowe iki jek urip to. Lah memangnya sing duwe nyawa kowe, dia bilang gitu. Bapak Saudara. Ya karena memang dari awal kan sakit sampai pada hari ini Bapak Saudara. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya berkunjung, sahabat-sahabat dia, orang-orang yang dekat dengan dia itu beberapa sudah dipanggil Tuhan. Ya saya bilang, ya kalau dikasih umur panjang ya puji Tuhan Pak. Dalam segala situasi dan kondisi saya bilang demikian Bapak Ibu Saudara. Berelasi, memiliki hubungan yang dekat. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu hal, doa adalah sarana kita berelasi 2 arah ya dengan Yesus.
Dengan Allah kita jujur, kita terbuka, berlangsung terus-menerus, berkesinambungan. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, relasi dua arah. Jangan seperti di bawahnya yang saya tulis itu Bapak Ibu Saudara. Berdoa bukan hanya ketika kita butuh saja, dan ketika kita sudah mendapatkan pertolongan, akhirnya kita dada-dada sama Tuhan. Wes ya Tuhan, aku tak seneng-seneng sih, aku tak leha-leha sih. Wes ya Tuhan, aku tak pokoknya aku wes ditulungi. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang namanya sahabat itu ada keintiman, ada kedekatan, ada relasi, saling jujur, terbuka. Dan relasi itu berlangsung terus-menerus dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan bestie kita, dengan Tuhan Yesus tentunya Bapak Ibu Saudara. Wong dia sudah memberikan pol-polan yang luar biasa, yaitu dirinya, nyawanya, darahnya dicurahkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita sowan, ketika kita berdoa sebagai pemadam kebakaran, menempatkan Yesus sebagai ban serep, nek wis kiwir-kiwir kalau sudah habis-habisan baru kemudian datang pada Yesus. Jangan sampai seperti itu. Tetapi kalau kita tahu dia adalah sahabat kita, dia adalah pemilik surga dan bumi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami sesuatu ataupun ketika dalam kehidupan kita, kita tentu berelasi terus-menerus, berhubungan secara terus-menerus. Coba saya berikan satu contoh, yaitu Raja Daud Bapak Ibu Saudara. Raja Daud itu kan sibuk, wong jenenge raja. Ini Pak Prin ini pejabat ya, dikasih kepercayaan oleh Tuhan. Ya di ladang, di tempat beliau bekerja, Pak Atmoko juga demikian. Orang-orang yang sibuk. Makanya kalau saya melihat di hari Rabu itu Bapak Ibu Saudara, di hari Rabu ya, ini yang kelihatan. Ya di rumah itu kan hubungan pribadi. Saya itu salut. Anak-anak muda ya masih nyangklong tas, masih pulang kerja, belum ganti, belum mandi, diusahakan datang. Karena apa? Berelasi itu juga pilihan. Kita milih medot, memisahkan diri, atau kita mau berlangsung terus-menerus. Lah Daud itu kan raja yang sibuk. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa sekarang, ya repot Bapak Ibu Saudara. Mungkin ya capek. Banyak masalah ya. Kemudian juga kalau kita melihat bersama-sama, banyak musuh. Tetapi Mazmur 119 ayatnya yang ke-164 coba kita perhatikan bersama-sama. Ini apa yang dilakukan oleh seorang Daud Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 7 kali dalam sehari. Saya memang tidak berbicara harus seperti ini. Tapi dalam keseharian kita, dalam praktek hidup itu selalu melibatkan Kristus. Minta tuntunan Tuhan. Minta ngobrol dengan sahabat kita. Bicara dari hati ke hati Bapak Ibu Saudara. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nyuwun sewu. Kita dalam kehidupan kita, saya tahu Bapak Ibu ada yang kerja, ada juga yang bisnis, ada yang jualan, ada yang mengajar, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kembali ke dalam bagian pertama tadi, menyiapkan waktu untuk Tuhan, untuk Yesus sahabat kita. Tetap menyiapkan waktu untuk menjalin satu relasi dengan Allah dalam doa. Saya lupa di ayat mana, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mengejar hadirat Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, merindukan relasi yang erat dengan Yesus. Itulah yang harusnya
menjadi kerinduan kita karena dia adalah sahabat kita yang sejati. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 itu karena dia percayanya kepada Allah disebut sahabat Allah. Dan ketika Sodom dan Gomora mau dibumi hanguskan oleh Allah, mau dihukum, Abraham itu nego, Bapak Ibu Saudara, ngobrol sama Allah. Nek enek wong 50 sing percaya aja diobong ya, maksudnya gitu. Jangan dihukum ya. Oh ya, nenek 50 muduk sampai Bapak Ibu Saudara bilangan tertentu akhirnya wah, ternyata Sodom dan Gomora dosanya sudah sampai kepada Allah. Dosanya sudah luar biasa dan pada akhirnya tetap dihujani dengan api dan belerang. Ya, Lot, istri dan anak-anaknya disuruh menyingkir. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat istrinya Lot, walaupun dia lari dari Sodom dan Gomora, tapi dia menoleh dan akhirnya dia mengalami kematian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bagian yang pertama ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu kita semuanya, mari libatkan Tuhan Yesus. Mungkin dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi intim kita, dalam doa, dalam pujian, dalam firman, minta petunjuk Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Sebelum melangkah, sebelum mengambil keputusan, tanya Tuhan. Ya, menjalin hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kemudian kita menggunakan media sosial nggo curhat. Jangan ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita bijaksana untuk mengungkapkan hal-hal yang mungkin tidak harus diketahui oleh publik ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kesah, perasaan, mungkin jengkel, marah, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bagian yang pertama. Yang kedua, mari kita akan perhatikan, merenungkan firman. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-15 dari Injil Yohanes, pasal yang ke-15, bagian yang B, nanti kita akan sambung. Dalam Yosua pasal pertama ayat 8 dan 9, di situ dikatakan demikian, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus ya, Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita yang sejati, tidak bisa dipungkiri lagi. Itu posisinya. Nah, saudara-saudara, yang telah menyampaikan isi hatinya, janjinya, rencananya, kehendaknya. Di awal tadi saya sampaikan, sampai nanti kepada akhir zaman segala rahasia itu sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Sudah ada di dalam firman Tuhan. Kita mau cari apa toh, Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara suami, kalau ada masalah dengan istri itu kan kembalinya tetap ke firman Tuhan penyelesaiannya. Mau pakai apa Bapak Ibu Saudara? Mau pakai hukum apa lagi? Ya kita akan ada petunjuk dari firman Tuhan. Ya pribadi lepas pribadi mengkoreksi diri. Suami itu posisinya seperti apa? Tugas tanggung jawabnya seperti apa? Sudah dilakukan atau belum kan begitu? Istri juga demikian. Tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Harus bagaimana? Kan sudah diatur oleh firman Tuhan. Nek kita bekerja, Bapak Ibu Saudara, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, berarti melakukan yang terbaik. Jujur, Bapak Ibu, penuh tanggung jawab. Ora nyuwun sewu, tidak mencari muka, kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Nek bose ketok segep tapi nek tidak tiduran kan. Tidak seperti itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Apa yang kita fokuskan atau kita pusatkan dalam hidup, itulah yang akan menjadi dominan. Itulah yang akan menjadi besar. Ketika kita memusatkan hidup kita kepada Kristus, kepada firman Tuhan, maka kekuatan, pengaruh, kuasa firman Tuhan itu yang dominan dalam kehidupan kita.
Coba Bapak Ibu Saudara, kita ini loro masuk angin saja, gregesi, tapi kemudian waduh, aku kok mumet ya, ojo nanti begini. Lah kalau kita seperti itu, wah tambah abot sirai, tambah gregesi tulang-tulangnya ya Bapak Saudara. Wah aku meh ngadeg kok raiso, aku senggoyoran. Lah itu tambah nemen kan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita fokus pada masalah, maka yang terjadi masalah itu akan semakin besar dan bisa menghancurkan, mengintimidasi, menenggelamkan kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari kita harus bergaul dengan firman, ya, bukan hanya mengisi pikiran, tapi juga mengisi hati, menghidupi. Tidak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, yang hanya pintar ngerti saja tetapi tidak mau melakukan di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa memusatkan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Doa itu membawa kehidupan kita, kita berelasi, berkomunikasi dengan Tuhan, ya, merenungkan firman itu memberi kesempatan bagi Allah untuk berbicara, menuntun, menguatkan, meneguhkan, menegur kita, kadang juga menghajar kita. Istilahnya ditempelak. Daud itu kan ditempelak, Bapak Ibu Saudara, ketika berzina dengan Batseba. Wis diingetke, enek wong duwe kaya raya, punya banyak ternak ini dan itu, ada seorang janda yang hanya punya 1 ekor kambing, tapi ketika orang kaya ini mengadakan pesta, dijikok itu, diambil itu kambingnya si janda dan akhirnya disembelih. Kemudian Raja Daud bilang, kok kurang ajar, dia harus dihukum mati. Tapi Nathan mengatakan, sing koyok ngono kuwi ya kowe kuwi. Ya kamu kan begitu. Ditempelak Bapak Ibu Saudara. Langsung Raja Daud langsung menyadari, bertobat. Ketika kita merenungkan firman dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, Allah itu berbicara, mungkin mengoreksi, mungkin menuntun, mungkin juga membimbing kehidupan kita. Bapak Ibu, merenungkan dari bahasa Ibrani Haga, yaitu memperkatakan berulang-ulang. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7, mengapa kita harus terus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak, ya, dalam keluarga, dalam kehidupan berjemaat. Bapak Ibu Saudara, seringkali firman Tuhan harus ditegaskan lagi, diulang lagi, disampaikan, yang terus mengingatkan, merefresh kita. Kita juga memikirkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, memperhatikan, fokus terus-menerus. Kemarin saya sampaikan di KPW, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan seterusnya sampai ayat 11 itu, Bapak Ibu Saudara, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Oleh karena itu kuasailah dirimu supaya kamu tenang. Ketika kita tenang, kita bisa fokus Bapak Ibu Saudara, kita bisa ndonga, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Nek kemrungsung, kita kemrungsung, nggak bisa fokus Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tenang, maka kita bisa fokus kepada Yesus. Kita bisa fokus kepada firman Tuhan. Kita bisa terus dikuatkan, memperhatikan terus-menerus, dan yang sangat penting adalah bagaimana kita membuka hati, pikiran untuk dipenuhi dengan firman. Jadi bukan hanya sampai pada pengetahuan, tetapi firman yang kita renungkan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, itu yang punya pengaruh kuat dalam kehidupan kita, yang dominan, sehingga hidup kita tidak berjalan. Kalau dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima, tidak mengandalkan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh ngandelin Tuhan. Apa-apa sing digoleki Tuhan Yesus sik kan begitu. Kristus sentris, ya God sentris. Ngaten Bapak Ibu Saudara. Filipi 4 ayat 8 kita membaca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 itu dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lanjut ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari berkaitan dengan firman, Bapak Ibu, apa yang telah kita renungkan dan apa yang telah kita terima dan apa yang telah kita dengar dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, teladan dari Rasul Paulus, lakukanlah semuanya itu. Kalau kita melangkah melakukan, Tuhan tidak tinggal diam. Ayat terakhir, Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai. Allah turut bekerja ketika kita melangkah, ketika kita memulai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memenuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, bagian yang terakhir, inilah kita mentaati perintahnya Tuhan. Mari kita akan perhatikan kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dalam hal ini saya mengambil lebih spesifik Bapak Ibu Saudara supaya tidak kemana-mana. Perintah Tuhan Yesus berfokus kepada kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Mengasihi berarti bukan berfokus kepada diri sendiri semata-mata, tetapi berfokus kepada orang lain. Tadi kan di awal saya sudah sampaikan, mereke penjenengan sing nempel itu karena bapak kita, bapak yang penuh dengan kasih, Bapak Ibu Saudara. Jadi anak-anaknya juga anak-anak yang penuh dengan kasih. Yesus, bukti kasih Yesus pada kita, dia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Sudah saya sampaikan tadi di awal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan perhatikan wujudnya, ya, prakteknya. Wujud kasih itu berempati, suka menolong, murah hati, suka mendoakan. Ya, itu salah satu kasih, ya. Saya ngambil dari terjemahan bahasa Jawa, seneng tetulung, welas asih kan gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan egoisme, mementingkan diri sendiri, masa bodoh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil karena perintah daripada Tuhan Yesus adalah mengasihi. Kasihilah seorang akan yang lain. Ini kemarin saya sampaikan di KPW, yaitu dalam 1 Petrus. Bapak Ibu, saya diskusikan dan saya melihat banyak di antara jemaat yang diberkati dari kebenaran firman Tuhan ini. Yuk, kita akan membuka 1 Petrus pasal 4. Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Ini prakteknya Bapak Ibu Saudara. Petunjuk praktisnya yang harus kita lakukan. Tetapi yang terutama, ini di tengah-tengah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau tadi yang pertama berbicara tentang bagaimana kita menguasai diri supaya kita tenang, supaya kita fokus kepada Yesus dan firman-Nya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya firman Tuhan memerintahkan yang terutama, kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Mengasihi sungguh-sungguh, tulus, Bapak Ibu, tenanan. Namanya mengasihi seringkali berkaitan dengan pengorbanan.
rela berkorban Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena berempati, suka nolong, murah hati. Sebenarnya masih banyak lagi penjelasannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, dengan kasih Bapak Ibu Saudara menutupi banyak dosa. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Jika di dalam hati Bapak Ibu, dalam hidup kita dipenuhi oleh kasihnya Yesus, kasihnya Bapa Surgawi, maka kita tidak akan berat untuk mengampuni. Kita tidak akan menyimpan dendam. Kita tidak akan mudah tersinggung. Kita tidak akan mudah akar pahit. Kita akan menjauhi konflik. Kita tidak akan membesar-besarkan masalah. Tetapi kita suka berdamai kalau ada kasih Kristus. Tetapi kalau kita tidak ada kasih Bapak Ibu Saudara, yang ada perang teluk yang di Timur Tengah iso pindah neng rumah tangga kalau tidak ada kasih. Tapi kalau ada kasih Bapak Ibu Saudara, bisa saling menutupi, bisa saling menerima, bisa saling mengampuni. Orang membesar-besarkan masalah cilik jadi gede. Kudune masalah itu gede dicilekke Bapak Ibu Saudara. Aja digede-gedekke. Saudara, itu kalau kita memiliki kasih dalam kehidupan kita. Kasih itu menutupi banyak dosa. Coba, nek orang duwe kasih, tersinggung sedikit Bapak Ibu Saudara, menyengat, tahu menyengat, ya toh. Ngomongannya nyelekit banget gitu ya. Ngomongannya menyakiti gitu. Mungkin bahasanya judes, apa meneh? Judes, pedes, ya, lombok rawit, ya, saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kalau kita memiliki kasih, kita akan memutus rantai dosa. Dosa tidak akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Karena kelemahan, kekurangan, mungkin juga Bapak Ibu Saudara kita ini sepelekan. Ya, satu kan sering kali disepelekan, tidak dianggap, ya enggak apa-apa. Ya saya serahkan wong. Tuhan itu maha adil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Sudah ya Bapak Ibu, terakhir penutup saya meng-closing lagi. Dari 3 hal yang sudah saya sampaikan, ini yang kita renungkan dan kita bawa pulang. Bukti hidup sebagai sahabatnya Yesus yang sejati, karena dia sudah membuka diri dan memberikan satu bukti nyata melalui kematiannya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yang gampang saja, siapkan waktu, berikan waktu kepada Yesus Bapak Ibu Saudara. Kan seringkali yang sekarang menyita waktu itu anak-anak muda biasanya nge-game, yang bapak-bapak ibu-ibu nyekrol, yang mbah-mbah enggak tahu saya bahasanya apa lagi. Nah itu, mari kita siapkan waktu untuk menjalin relasi dengan Tuhan Yesus melalui doa yang terus-menerus. Bapak Ibu Saudara, 1, 2, renungkan firman Tuhan siang dan malam seperti dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9. Dan ya dilakukan, dikerjakan, khususnya tadi, satu hal saja, mengasihi Bapak Ibu, rela berkorban dalam kehidupan kita melalui tindakan perbuatan yang nyata. Gitu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tolonglah supaya Kau yang berkenan memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita akan responi firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Biar menjadi doa kita untuk kita rindu. Kita tidak bisa berjalan tanpa Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
rasa tenang hatiku ya Tuhan, hatiku. Kau sertai jalanku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Mari bersama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, nikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Terima kasih Yesus, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah. Mari katakan bersama-sama, ku ingin selalu ya Tuhan Yesus, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Saya serahkan Pak Diakon Hari untuk melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan bahwa Yesus sudah menjadi sahabat kita dan tentunya kita mau menjadi sahabatnya. Sahabat yang mau terus merenungkan firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah diberkati Tuhan dan nanti kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Nanti kantong berwarna hitam untuk persembahan persepuluhan, kantong berwarna merah untuk persembahan bangunan dan persembahan lainnya. Firman-Nya dari Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita sebagai tanda syukur kita atas setiap kebaikan Tuhan. Beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Serahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Dia bakti diberkatinya.
WBD persilakan. Hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Dia bakti berkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepada segalanya. Dia bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita serahkan persembahan ini. Mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat rohani, berkat jasmani yang boleh kami terima sepanjang hidup kami, terlebih sepanjang pekan ini Tuhan. Izinkan pada pagi hari ini Tuhan kami mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan, persepuluhan, persembahan bangunan dan persembahan lainnya. Sebagai tanda terima kasih, ucapan syukur kami atas setiap kebaikan-Mu. Berkatilah kiranya setiap tangan yang memberi maupun tangan yang mengelolanya dapat dikelola dengan baik semata-mata untuk perluasan kerajaan-Mu khususnya di GBI Tlogo Mulyo ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk WBI. Shalom Bapak Ibu, izinkan menyampaikan berita sepekan untuk minggu ini ya. Yang pertama, mengundang kaum pria hadir di persekutuan PBI pada hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 19 di rumah Bapak Toto Supriyanto, Ketileng Indah, Blok M nomor 89. Berangkat dari gereja pukul 18.30. Mari semua kaum pria sebagai pemimpin kita terus dibangun dan diperlengkapi lewat firman dan fellowship yang kuat dengan saudara seiman. Yang kedua, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI hari Sabtu 25 Juli 2026 mulai pukul 16.30 di gereja. Mari bertumbuh bersama dalam karakter dan kasih di dalam Kristus. Yang ketiga, bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau janji iman, pengadaan mixer melalui transfer, silakan dikirimkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Bapak Diakon Iwayan Heri Saljuni dengan nomor 136-000-462-3333. Yang keempat, upacara gereja perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2026 di ibadah 1, 2, dan 3. Mari semua jemaat dan para pelayan perjamuan kita mempersiapkan diri dengan baik. Yang kelima, ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja yang ke-29 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 18 atau 6 sore dengan pembicara Pendeta Dr. Timotius Sutrisno, MA dari GBIS Jetis Permai Sukoharjo. Mari bersama kita dukung di dalam doa untuk pembicara, panitia, anggaran 17 juta, acara, cuaca, dan keamanan.
Kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan semua jemaat berakar kuat dalam firman Tuhan dan berbuah lebat dalam kehidupan. Untuk kegiatan sepekan Bapak Ibu bisa melihat di buletin yang dibagikan. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk doa pagi online hari Selasa pukul 4.30 hingga 5.30. Nanti link akan dibagikan melalui grup-grup gereja, WhatsApp gereja. Kemudian doa Hana kaum wanita Selasa mulai pukul 15. Kemudian ibadah doa dan pujian hari Rabu mulai pukul 18 di gereja. Doa pagi onset di gereja hari Sabtu pukul 4.30 sampai 5.30. Kemudian doa Daniel, doa pribadi setiap jemaat 3 kali sehari, jemaat menentukan waktunya sendiri. Juga Bapak Ibu bisa melihat yang tergabung dalam pelayan ibadah, bisa melihat buletin, mari kita melayani dan juga memberikan yang terbaik melalui pelayanan kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat GBI Tlogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama di tanggal 20 Juli Ibu Rehwel Gumaidah, kemudian tanggal 21 Juli Ibu Ripka Rahayu Sujiatmi, kemudian Saudara Misael Reza Putra Karismadika, kemudian Ibu Abigail Rosita Wiliani, dan juga Bapak Jonathan Robi Ardianto. Kemudian tanggal 22 Juli Ibu Eni Setianingsih, kemudian 23 Juli anak Natania Sheryl Safiera, dan 24 Juli Ibu Feni Krisnawati. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Demikian warta gereja dan kita akan memberikan persembahan janji iman mixer. Sekali lagi kepada WBI dipersilahkan dan setelah persembahan janji iman ini Bapak Pendeta Yosua Nugroho akan menutup dalam doa berkat di ibadah kali ini. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan naikkan syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada siang hari ini. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan dan terkhusus kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan di mana kami menjadi sahabat Tuhan supaya kami menjadi orang yang terus berhubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan dan setia melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini dengan urapan Allah yang maha tinggi, supaya hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan
untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala hal, baik berkat rohani pertumbuhan iman yang semakin sempurna, berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, kesembuhan. Bagi mereka juga berkat materi, Engkau mencukupkan segala keperluan kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapa, bahwa seluruh jemaat-Mu ini bertumbuh, dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, masuk dalam rancangan kehendak-Mu yang baik dan yang sempurna, dengan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penguasa bumi dan surga. Dengan taat setia melakukan kebenaran firman-Mu, hidup bersandar dan berhadap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan, dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, sehingga suami, istri, anak bersama-sama membangun rumah tangga yang damai sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda generasi penerus gereja ini, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dituntun dibimbing langkah hidup mereka, masa depan mereka, sehingga berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja ini diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama, juga menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Engkau menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu untuk gereja ini. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membina mereka di dalam kasih-Mu dan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan. Gereja ini baik para pendeta, diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KBW, guru sekolah minggu, baik yang melayani di mimbar maupun di luar, kami semua disatukan sebagai anggota tubuh Kristus. Diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga kami semuanya boleh melayani Engkau, membawa jemaat-Mu, gereja-Mu ini bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Ibu Rosmani Purba, Rosmiati, juga kami berdoa untuk Bu Trimo, kami berdoa untuk Pak Yusafat Sugianto, kami berdoa untuk Pak Gimin, kami juga berdoa untuk Pak Haryanto, kami berdoa untuk Pak Joko Sulistiono, Pak Damai Keteren, juga kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Pak Yelken Sunardi, mungkin yang ada di ruangan ini maupun di rumah dan di rumah sakit. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka. Engkau menjamah mereka, mengangkat segala sakit yang mereka derita. Dan Tuhan sembuhkan dua kesembuhan dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu Engkau nyatakan kepada kami semuanya. Kami berdoa untuk mereka yang lemah iman, yang sakit rohani. Kami mohon Roh Kudus menjamah hati dan pikirannya, supaya mereka sadar dan mereka kembali setia kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk anggaran gereja,
52 juta setiap bulan diberkati Tuhan. Engkau membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pagi ini beribadah kepada-Mu dan saat ini mereka bertulut bersujud di hadapan-Mu dengan segala pergumulan mereka. Tuhan mendengar, Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk menghadapi segala pergumulan mereka. Dan Engkau menuntun, membimbing, berikan jalan keluar yang baik di dalam kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Segala permohonan mereka, kerinduan mereka, Engkau mendengar seru doa mereka. Dan Tuhan memberkati melebihi dari yang mereka doakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kasih setia dan kemurahan-Mu terus senantiasa menyertai dan memberkati. Bapa di surga, kalau sebentar lagi kami akan pulang, meninggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah masing-masing, Engkau menuntun, Engkau membimbing langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon hikmat Tuhan bersama kami, sehingga kami dapat memimpin keluarga kami masing-masing di dalam pekerjaan kami maupun di pelayanan kami, sehingga berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, hati kami. Berikan kami damai sejahtera, kekuatan, ketenangan, ketentraman di dalam menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan, sehingga kami dapat melewati dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan senantiasa bersama kami di dalam nama Yesus Tuhan kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur.